Top Single Radio, supported by Optic Face. Oke, kita balik lagi masih di Young Top Single Radio, masih bersama saya Billy Bun dan Mas Didit Museno. Ya, dia adalah project leader di Black Rock Entertainment, ya, promotor musik. Yang nanti kita akan dapat bocorannya, semoga mau dibocorin. Project yang paling dekatnya apa ya? Supaya kita semua bisa ini dong, menikmati musik dong, ya nggak, konser musik. Okay. Untuk yang mau nanya-nanya bisa di 0812 111 1046 atau mention saya di @billybun, @youngontop atau di @sindoradio.fm. Oke, di Twitternya. Nah, ini tadi sebelum kita break kita ngomongin tentang passion ya, tentang musik yang akhirnya baru ketahuan di pas kuliah gitu. Pas kuliah. Waktu itu aha momennya, waktu itu kok bisa sadar bahwa wah ini ternyata gue suka nih sama musik dan gue mau cari tahu lebih banyak lagi tentang industri musik. Ya, jadi awalnya itu setelah teman-teman dan saya memutuskan untuk membuat konser musik, kita banyak berdiskusi tentang musik kan. Okay. Nah, dari situlah saya seru juga nih. Seru juga kayaknya nih. Dan dari sisi bisnis juga menarik karena akan terus sama dengan bisnis makanan ya. Okay. Akan terus ada apapun yang terjadi di dunia ini gitu kan. Makanan orang nggak punya uang, bagaimanapun tetap makan, ya kan? Sama dengan musik, lagi susah kayak gimana, lagi senang atau lagi sedih, dengan musik pasti senang, kayak gitu. Gitu ya? Nah, jadi bisa-bisaan aja nih, karena dia promotor musik, pendengar sini, jadi kita membuat orang senang, juga dapat pahala. Oh iya. Nah, jadi macam-macam gitu, yang bisa dilihat. Oh, jadi waktu itu makanya tergerak, akhirnya, oh ini kayaknya suatu industri yang cocok banget sama gue nih, gitu ya, kira-kira ya? Betul. Nah, terus waktu itu ketika kuliah di sana, waktu itu krisis ekonomi ya, jadi berhenti waktu itu. Waktu itu krisis ekonomi yang melanda dunia ya, bukan hanya Indonesia ya. Akhirnya di tahun 98 kalau nggak salah ya, pas Pak Harto turun tuh, lagi banyak demo di sana juga demo. Oke. Ya gitu, akhirnya dari situlah stop kuliah karena dolarnya naik tinggi sekali. Akhirnya bukan stop sebenarnya sih, postpone ya bahasa Inggrisnya ya. Terus akhirnya saya bekerja. Oke. Untuk mengisi kekosongan bekerja biasa dan juga tetap kerja sebagai apa? Sebagai delivery man Pizza Hut. Delivery man Pizza Hut sampai sekitar 1,5 tahun, akhirnya sampai di kayak kepala toko, ada pizza kecil itu di Grand Ferry cabang gitu ya? Tapi pizza kecil ya, khusus take away, nggak dine in gitu. Oke. Pendengar sih dong, mungkin saya nggak bisa bocorin Mas Didit ini dari keluarga siapanya ya, tapi anak pejabat ya? Mantan pejabat kalau sekarang. Tapi waktu dulu kuliah posisinya sebagai anak pejabat. Iya. Benar? Iya. Oke. Pertanyaan saya satu. Nggak malu tuh waktu itu kerja sebagai delivery man? Enggak. Kalau menurut saya malah banyak orang yang men, gua anaknya pejabat, men. Pejabat masih menjabat dan gua nggak mau gua jadi delivery man. Waktu itu nggak terlintas itu. Oh, ntar teman-teman gua ngomongin apa nih? Enggak. Waktu itu nggak terlintas sama sekali sih, karena memang apa ya, banyak ya di sana seperti itu, apalagi pas Krismon itu. Ya tapi kan mereka bukan anak pejabat kan? Anak pejabat yang ya gitu. Tapi nggak ada pikiran malu sama sekali. Nggak ada. Oke, pendapat seorang Mas Didit kalau sekarang banyak anak muda yang wah ogah gue ngerjain kayak gitu, ogah gue sales door to door dan sebagainya, kayak ini gue S1 nih, gue S2 nih. Nah itu pandangan kalau kayak gitu. Sebetulnya kalau menurut saya kalau di luar negeri ya, di overseas sih hal seperti itu agak biasa ya. Kalau di Indonesia mungkin lain ya, nggak mungkin ya S1 dia nganterin pizza gitu. Kalau di sana memang banyak students atau mahasiswa di sana itu bekerja part time karena dia ingin belajar bekerja. Nah, ini kan sesuatu yang bisa dicontoh dong. Amin like. Itu yang sesuatu yang wajar di Amerika maupun di Australia maupun di Inggris dan sebagainya. Tapi kenapa kalau pandangan saya, kenapa kita mesti gengsi gitu? Iya betul. Gitu. Betul. Memang kita nggak perlu gengsi karena kita juga di sana memang belajar bekerja dan itu juga melancarkan komunikasi kita bahasa Inggris. Karena otomatis bos kita kan bule, ya kan.
Nah, kalau misalnya di kuliah kan kadang-kadang cuma dengerin ya, Iya. dengerin dari dosen bicara, sama teman-teman juga jarang. Kalau di situ kan otomatis kita agak sering ya ngobrol, udah gitu nanti pas nganterin juga ngobrol juga sama customer segala macam itu. Jadi ya banyak yang bisa dipelajari dari situ. Kalau Oke. menurut saya. Saya selalu bilang ke pendengar Sindo bahwa nggak ada jalan yang semulus sutra. Iya. Apapun yang kita jalanin, kita kerja di perusahaan maupun kita bisnis. Ya, Ini dari kalau dibacain sekarang ini kan kayaknya enak banget nih ya. Iya. Ada Sheila on 7 concert di Warung Iya. Kemang, ada Dewa 19 di TDJ Live in Concert, Iya. ada Reza Live, ada konser Dewa, Indonesian Music Extravaganza, dan masih banyak lain. ya. Suka dukanya kalau sebagai promotor nih apa? Apa semuanya gampang aja? Enggak juga. Jadi promotor itu kalau di luar negeri itu enaknya adalah kita bayar artis Indonesia dengan rupiah. Tapi kita Penghasilannya dapat dolar. Oke. Ya, Oke, itu, pintar juga. itu yang dari awal dulu pikiran saya seperti itu gitu. Oke. Waktu itu kalau nggak salah ya, semua artis yang saya bawa waktu itu Kahitna, Dewa, Protone, Marida, Sita Dewi dan beberapa artis lainnya, sekitar 50 orang waktu itu. Jadi the biggest music concert di luar negeri. Sampai sekarang mungkin ya, karena 50 orang saya bawa ke sana waktu itu. Belum Krismon, Oke. tahun 96. Nah itu mereka semua waktu itu hanya 25 juta rupiah Oke. total semuanya. Karena belum Krismon dan mereka masih baru-baru gitu kan. Oh, bisa tajir melingkar loh ya. Wah, lumayan. Makanya kalau sekarang udah berapa ratus juta mereka itu gitu. Oke, nah terus kalau event-event yang di Jakarta sendiri, ya di Indonesia sendiri, Di Indonesia juga event yang kita buat adalah event-event yang lain daripada yang lain. Kayak Sheila on 7 tahun 2001 itu adalah Sheila on 7 pertama kali konser di Jakarta. oh, wow. Pertama kali Oke. di Warung Kemang waktu itu. Oke. Terus Dewa tahun baru di Surabaya itu juga pertama kali Dewa mau manggung di Surabaya Oke. tahun baru. Nah, jadi sesuatu yang nggak pernah gitu. Oke, nah kayak gitu. ini mungkin kita belum break ya? Masih terus, lanjut terus. Wah, enak nih malam ini. Biasanya dipotong-potong. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah gini. Mereka untuk pertama kalinya, Sheila on 7 mau konser di Jakarta, Ya, terus kemudian yang jalanin Mas Didit. ya, Dewa mau di Surabaya, yang jalan Mas Didit. ya. Kalau saya berusaha untuk peka dan pertanyaan saya adalah, kok mereka bisa percayain seorang Didit Museno untuk yang ngejalanin konser ini? Ya. Emang satu-satunya apa? Emang nggak ada promotor lain apa? Nah, gitu. Ya, promotor waktu itu memang belum banyak, ya kan? Tapi ada. Nah, tapi ada. Kenapa yang dipilih? Mas Nah, Didit. waktu itu memang ya tadi saya bilang pertama kali bawa artis ke luar negeri itu ke Melbourne, ke Australia terutama ya, saya. Oke. Dan itu juga waktu itu banyak. Jadi dari situlah awal Berkesan mereka. orang-orang melihat gitu loh. Oh, yang ini yang kemarin bawa Dewa ke Melbourne nih gitu. Jadi Oke. oh bawa Kahitna ke Melbourne nih, dari situlah mungkin mereka Itu setelah berapa tahun ya? maksudnya Jadi pas pertama kali bawa ke Melbourne, terus kemudian yang Oke. akhirnya Dewa ke Surabaya dan ya. Sheila ke Jakarta. Jadi waktu itu yang pertama kali saya bawa itu tahun 96. Iya. Terus abis itu sampai 2000 itu masih di Melbourne terus. Oke, terus Nah, Dewa 19 di Surabaya tahun Itu 2001. 2001, nah. Nah, ini kan berarti ada selang 5 tahun. betul. Nah, Oke. itu kita tetap keep in touch. Nah, ini yang saya mau nanya, seberapa penting sih pertemanan? Penting banget karena saya dengan Ahmad Dhani itu dari tahun 96 sudah berteman. Oke, Berteman. sejak itu ya? Sejak itu yang- berteman, sejak saya bawa dia ke Australia itu, karena waktu itu kalau nggak salah ya, Dewa pertama kali ke Australia atau mungkin luar negeri ya, saya nggak ngeh ya. Mungkin apa? Mungkin Mungkin. pertama kali mungkin ya. Udah gitu dari situlah saya pertemanan sampai sekarang. Oke. Nah, Saya juga selalu bilang bahwa di dalam bisnis pertemanan tuh sangat penting. Betul. Even menurut saya friendship itu lebih kuat dibandingkan hanya sebatas networking doang, betul. ya kan? Nah, gimana sih cara menjalin pertemanan yang tulus? Kalau tip and trick saja yang selama Ya. ini di-share aja gitu. Kalau saya biasanya memang kadang-kadang kita berhubungan sama orang itu pas saat kita butuh, ya kan? Tapi saat kita nggak butuh pun kita juga kadang-kadang perlu berhubungan sama orang. Nah, orang itu nanti akan merasa ya ini teman sejati gitu. Oke. Karena di saat nggak butuh, di saat biasa-biasa aja juga tetap ngobrol. Oke, ya mungkin kita stress it up ke pendengar Sindo bahwa
kita pasti sebel, pasti pernah ngerasain lah rasa sebel, keselnya ketika ini orang udah lama kita nggak keep in touch, begitu sekali hubungin kita minta tolong, Betul, kan? betul. Kita kan langsung pasti pikiran Betul. kita secara normal manusiawi, ih lo kemana aja lo sekarang minta Iya. sekarang hubungin gue pasti. Nah itu kan sebenarnya suatu teori yang gampang banget kita bisa take advantage, kita rubah menjadi sesuatu yang positif ya. Iya, betul. Which is pada saat kita lagi nggak butuh, ya hubungin mereka, tanya Iya. apa kabar. Iya, betul. As simple, doesn't cost us a lot, ya kan? Ya, apalagi sekarang ada BBM, ya tinggal Makanya, BBM aja, iya, ya kan? setuju. Apa kabar segala macam, ya kan? Ada Twitter. Hal sederhana banget, tapi anehnya masih belum banyak yang jalanin gitu. Iya, memang belum banyak karena itu tadi ya. Kadang-kadang orang berpikir kalau lagi senang itu biasanya nggak mikirin yang lain, gitu. Ya kan? Nah, nggak peduli gitu dengan yang lain. Senang sendiri aja udah gitu. Tapi gila lagi susah, baru dia pikir, oh gue minta tolong sama siapa ya? Gitu. Padahal kalau senang bisa berbagi atau lebih baik. senang beramai-ramai lebih asik daripada Ya. senang sendirian, ya nggak sih? Betul, seperti yang saya tadi bilang, musik ini saya bisa membahagiakan orang dengan musik, ya kan? Ya kan? Bisa membahagiakan orang ya. Orang yang sedih nonton konser saya bisa bahagia. Wih, dijamin nih kayak motivator musik nih. Oke, mendengar Sindo, don't go anywhere. We'll be right back after this.